Halo teman-teman, aku Cahaya Puspa Pramita, mahasiswi angkatan 2023 jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Sedikit tentang jurusanku, kami banyak belajar tentang ruang. Ruang itu tempat di mana kehidupan berada, tidak terbatas pada manusia, tapi juga tumbuhan dan binatang beserta dengan segala benda mati di sekitarnya. Makanya, ruang itu tidak mungkin kosong. Ruang juga memiliki keterikatan dengan dunia di luarnya. Contoh ruang adalah rumah, taman, hutan, bahkan kawasan tambang. Berbicara tentang kawasan tambang, di mana aku yakin kalau teman-teman pernah dengar kalau tambang itu nggak sedikit yang bikin lingkungan rusak karena kegiatannya. Nah, jurusanku bisa loh bikin ruang pertambangan ini jadi lebih baik lagi untuk lingkungan, terutama yang ada di sekelilingnya. Teman-teman, di sini aku punya satu contoh kawasan pertambangan yang merusak lingkungan. Tempatnya ada di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Desa Satarkunda, Kabupaten Manggarai. Kalau dari ibu kota Indonesia sekarang, atau DKI Jakarta, jarak ke kawasan tambang ini lumayan jauh. Butuh 4-5 jam naik pesawat dari Bandar Udara Soekarno-Hatta ke Bandar Udara Frans Sales Lega di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Tidak sampai di situ, kita masih perlu naik mobil kurang lebih 2 jam dengan jarak 61 km untuk sampai di Desa Satarkunda. Emangnya kawasan pertambangan di Desa Satarkunda ini kenapa sih? Kok bisa dibilang merusak lingkungan? Begini teman-teman, jadi pertambangan di Desa Satarkunda itu udah ada dari tahun 1995 dan selama kegiatan tambang di sana masih berjalan, air bersih di sekitarnya itu terganggu dan tanah pun ikut rusak. Bahkan sampai tidak bisa dimanfaatkan. Tidak sampai di situ saja, karena tanah dan airnya sudah terganggu, hasil pertanian warga di Desa Satarkunda ini berkurang banget. Berkurangnya emang seberapa banyak sih? Dari hasil pertanian 3 ton setiap panen atau kurang lebih setara dengan berat 30 sepeda motor menurun menjadi 1 ton saja atau bahkan kurang dari itu, di mana ini paling banyak setara dengan 10 sepeda motor saja. Jauh sekali bukan? Memang pada tahun 2015 kegiatan tambang ini diberhentikan, tapi pada tahun 2020 kegiatan tambang ini mendapatkan izin lagi dari pemerintah. Warga pastinya menolak kehadiran tambang ini lagi, maka dari itu warga meminta hak mereka ke pengadilan. Puji syukur, pengadilan memberikan hak warga sekitar dan izin kegiatan tambang terbukti tidak sah. Meskipun sudah tidak ada kegiatan tambang aktif lagi, lingkungan di sekitarnya masih rusak. Nah, untuk menyembuhkan lingkungan yang rusak karena kegiatan tambang ini, jurusanku atau Perencanaan Wilayah dan Kota bisa melakukan perbaikan pada kawasan pertambangan dari aspek ruangnya. Gimana caranya? Sini aku kasih tahu. Suatu ruang yang rusak tidak selamanya akan tetap rusak teman-teman. Seorang perencana bisa kok memperbaiki ruang itu. Pertama-tama, ruang bekas tambang dan ruang di sekitarnya perlu diteliti dulu. Di bagian mana aja sih daerah-daerah yang perlu dilindungi? Memang, semua daerah itu penting dan perlu dilindungi. Tapi daerah yang akan dicari ini adalah daerah yang memerlukan perlindungan lebih untuk menjaga kelestarian lingkungan alam dan ekosistem yang rentan akibat dampak dari kegiatan tambang. Kalau di Desa Satarkunda, daerah yang dilindungi ini meliputi hutan dan lahan basah. Lahan basah itu lahan di mana air bertemu dengan tanah, seperti sungai dan sawah. Daerah yang perlu dilindungi ini penting sekali untuk melestarikan keanekaragaman hayati dan menjaga kualitas air. Kalau daerah-daerah yang perlu dilindungi sudah diteliti lokasinya di mana saja, kemudian perencana bisa membuatnya menjadi peta loh teman-teman. Hal ini akan mempermudah untuk menentukan kegiatan apa saja yang dapat dilakukan agar lingkungan tetap terjaga. Selain daerah lindung, seorang perencana juga bisa meneliti kemudian membuat peta ruang berdasarkan penggunaannya loh. Jadi, ruang-ruang itu bakal diidentifikasi apakah penggunaannya untuk permukiman, ladang, sawah, hutan kering, atau masih banyak lagi. Peta penggunaan ruang bersama dengan peta daerah lindung tadi juga bersama dengan banyak jenis peta lainnya dapat digunakan untuk menyusun perencanaan tata ruang. Perencanaan tata ruang yang sudah mempertimbangkan peta-peta tadi akan menjadi perencanaan yang berkelanjutan, mengurangi konflik antar kepentingan, dan baik untuk lingkungan. Tapi teman-teman, seorang perencana saja belum cukup untuk membuat rencana yang baik untuk lingkungan ini menjadi nyata. Seorang perencana butuh teman-teman semua untuk membuat rencana ini berhasil. Perencana bersama dengan teman-teman, let's plan for better future.